Shalom. Kita bersyukur Bapak Ibu, tidak terasa sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita sudah masuk di minggu terakhir bulan Oktober. Bulan November dan Desember itu sebentar sekali. Apalagi kita banyak kesibukan-kesibukan menjelang Natal dan acara-acara yang lainnya. Ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Coba lihat kiri kananmu, katakan, coba lihat wajahnya, ada nggak wajah sukacita? Kalau ada yang kurang sukacita, rautnya katakan, sukacitalah, Tuhan hadir. Tuhan hadir menolong dan merawat kita. Tuhan hadir memberkati kita, amin. Kalau saya sih lihat dari depan semuanya sukacita, ya. Kita membuka Alkitab kita mau belajar satu bagian firman Tuhan hari ini. Kita mau belajar dari satu tokoh yang sangat istimewa. Dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ayat 46 sampai 52. Kita akan baca firman Tuhan secara berganti-gantian. Saya membaca ayat 46, jemaat Tuhan 47, 52 kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Jeriko, dan ketika Yesus keluar dari Jeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Banyak orang menegurnya supaya dia diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bersama, lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan hari ini kita belajar dari satu tokoh yang luar biasa, ya. Ada banyak mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Banyak sekali, ya. Apakah dia menyembuhkan orang yang lumpuh, menyembuhkan perempuan yang pendarahan, bahkan membangkitkan orang yang mati, ya. Menghidupkan orang yang mati, salah satu pemuda di Nain atau anak Yairus, dan banyak mujizat-mujizat yang lain yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan dalam perikop kita ini istimewa? Bisa Bapak Ibu temukan keistimewaannya di mana? Dalam perikop ini dijelaskan, dalam Alkitab kita ditulis Yesus menyembuhkan seorang yang buta. Dan yang buta ini disebutkan identitasnya. Kalau Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, siapa nama yang 10 itu nggak tahu kita, ya. Apa dia marga Manurung atau marga Simarmata, nggak ada dikasih tahu, ya. Tidak disebutkan identitasnya. Siapa mereka, anak siapa. Tapi kali ini Alkitab kita menuliskan identitas yang jelas tentang orang yang buta ini. Siapa dia Bapak Ibu? Dia bernama Bartimeus. Disebutkan lagi nama bapaknya. Bapaknya bernama Timeus. Sangat istimewa, identitasnya dijelaskan. Dan kita melihat bahwa mukjizat, pekerjaan mukjizat yang terjadi dalam perikop yang kita baca kali ini adalah mukjizat yang terakhir dilakukan oleh Yesus pada halayak umum secara umum sebelum dia masuk pada masa-masa penderitaan, masa-masa kesengsaraannya. Minggu lalu firman Tuhan menjelaskan tentang permintaan Yakobus dan Yohanes untuk duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan Tuhan Yesus, padahal sebelumnya Yesus sudah menjelaskan
Pemberitahuan ketiga, udah ketiga kali Yesus mau menjelaskan tentang penderitaannya. Murid-murid masih berebut mencari posisi di samping kiri atau kanan Tuhan Yesus. Tapi Yesus tidak sibuk dengan posisi, tapi dia melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Di tengah-tengah dia harus mempersiapkan dirinya, di tengah-tengah dia akan menghadapi penderitaan, di tengah-tengah dia akan menghadapi siksaan. Masih saja Tuhan Yesus melakukan satu mujizat. Dan mujizat ini terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari kota Yeriko. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus duduk di pinggir jalan. Ya. Kalau orang buta, Bapak Ibu yang terkasih, dalam tradisi Yahudi dia tidak diperhitungkan dalam kelompok masyarakat. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan apapun dia tidak diperhitungkan. Kalau ada acara-acara apapun dia tidak boleh. Karena itu dianggap terkutuk dan dianggap orang berdosa. Jadi bayangkan apa yang dilakukan oleh Bartimeus setiap harinya. Dia hanya duduk menjadi seorang pengemis yang buta, yang mungkin terhina, yang tidak diperhitungkan, yang tidak dianggap masyarakat. Bisa kita bayangkan mungkin ketika orang-orang datang beribadah ke sinagoge pada saat itu, dia duduk di luar pintu gerbang dan dia mengharapkan belas kasihan dari setiap orang yang datang beribadah. Oh, boleh mereka ketika mereka sudah keluar bisa menyisihkan sedikit dari recehan mereka, melemparkannya kepada Bartimeus yang duduk mengemis itu. Dia hanya mengharapkan yang seperti itu. Memang memperhatinkan, kasihan sekali keadaannya. Menyedihkan, sudah buta, jadi pengemis dan tidak diperhitungkan. Ini keadaan real yang dialami oleh Bartimeus, Bapak Ibu. Paling tiga ada beberapa hal yang mau kita pelajari dari kisah ini. Dari kisah Bartimeus secara keseluruhan ini ya, dari 46 sampai ayat yang ke-52 ada 4 hal yang mau kita pelajari Bapak Ibu. Secara ringkas saya menggumulkan firman ini dan saya mau bagikan untuk kita. Yang pertama adalah pengajaran pertama yang mau kita ambil, yang mau kita lihat dari kisah hidup Bartimeus adalah Bartimeus sangat mengenal, Bartimeus sangat percaya kepada Yesus. Dia mengenal dengan baik dan dia percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Dari mana kita tahu? Ayat 47, saya membaca untuk kita semua Bapak Ibu. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Tadi saya katakan di awal, dia tidak diperhitungkan di masyarakat. Artinya Bapak Ibu, ke dalam sinagoge pun dia tidak bisa masuk. Tidak bisa berkumpul dengan orang-orang yang datang beribadah. Kalau kondisi kita saat ini, siapapun boleh datang ke gereja. Ya, siapapun dia boleh datang ke gereja. Tapi dalam tradisi Yahudi pada saat itu dia tidak boleh. Jadi bayangkan dia hanya mungkin lagi duduk mengemis, orang-orang pulang beribadah membicarakan tentang Yesus, atau orang-orang yang sudah menikmati mengalami mujizat-mujizat Yesus, dia hanya mendengar cerita orang, mendengar dan pendengaran itu menimbulkan iman di dalam hati Bartimeus, menimbulkan pengenalan akan Kristus di hati Bartimeus. Di dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan iman timbul dari pendengaran. Bartimeus banyak mendengar tentang kisah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bartimeus banyak mendengar cerita perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan dia mempercayainya dengan sungguh, tidak ragu-ragu. Mendengar, ya. Biasakan Bapak Ibu mendengar firman Tuhan. Biasakan mendengar suara Tuhan. Saya berjuang dan saya juga berusaha menerapkan ke anak-anak. Kalau baca firman jangan di dalam hati. Kalau membaca Alkitab jangan di dalam hati. Kadang kami duduk bertiga, karena saya, Felix dan Caca yang sering bertiga, Pak Pendeta dia sendiri baca. Kadang kami bertiga lomba-lombaan seperti nggak bisa mendengar, tapi fokus dengan bacaanmu, dengarkan suaramu, saya bilang. Mari belajar mendengar suara Tuhan, mendengar firman Tuhan. Bartimeus
Bartimeus mendengar tentang Yesus sehingga dia percaya. Bartimeus membuka telinganya tentang Yesus, maka dia percaya. Bahkan dikatakan dia tahu siapa Yesus. Dia katakan, Yesus anak Daud. Bukan hanya Yesus yang melakukan mujizat, Yesus yang memberi makan 5.000 orang, Yesus yang membangkitkan orang mati, tapi dia tahu Yesus itu anak Daud. Artinya Bartimeus punya pemahaman yang baik tentang kemesiasan Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, maka dia berseru dengan kencang, dia katakan, Yesus anak Daud. Lengkap loh silsilah Yesus dikatakan oleh Bartimeus. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saudara yang terkasih, saya katakan tadi, dia hanya mendengar saja. Mendengar saja dan mendengar saja dari orang-orang yang menceritakan tentang perbuatan Tuhan. Tetapi itu menimbulkan iman di dalam hatinya. Itu menimbulkan kepercayaan dalam hatinya. Sebanyak apa firman Tuhan yang sudah kita dengar setiap hari? Sebanyak apa firman yang kita dengar itu sudah menumbuhkan iman di dalam hati kita. Sekuat apa suara Tuhan yang sudah kita dengar itu membuat kita percaya dengan sungguh bahwa Yesus bisa melakukan mujizat dalam diri kita, bahwa Yesus bisa melakukan mujizat dalam keluarga kita, bahwa Yesus bisa melakukan mujizat dalam perjalanan hidup kita. Banyak, bebas kita sekarang mendengar renungan-renungan dari manapun, bisa kita download, bisa kita dengar. Bahkan di grup WA kita, kalau 10 grup 10 mengirimkan firman Tuhan yang berbeda-beda. Lagu-lagu pujian bebas kita mendengarnya. Apalagi sekarang banyak pujian-pujian yang diunggah di YouTube atau dimanapun kita bebas mengunggah. Semua itu kita dengar. Apakah itu memperkuat iman kita? Apakah itu memperkuat ketajaman kita, memperkokoh bahwa kita yakin dengan sungguh Yesus dapat melakukan mujizat dalam hidup kita? Bartimeus mendengar firman Tuhan dan Bartimeus yakin bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat di dalam dirinya. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih, ayat 48 saya baca. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Ketika Bartimeus berseru-seru dengan segala keberadaannya, dengan segala dirinya yang terbatas, orang berbondong-bondong. Kalau berbondong-bondong itu bukan 10-20 orang Bapak Ibu, ratusan atau mungkin ribuan, namanya berbondong-bondong ya. Jadi Bartimeus dalam posisi dia yang buta, yang terbatas, saya yakin dia pun terlewati, mungkin terinjak-injak atau mungkin dia tersenggol-senggol sama yang lain. Jadi pergerakan Bartimeus ini terbatas. Dia terbatas ya, tetapi walaupun kondisi fisiknya terbatas, dia punya suara dan dia berteriak, dia katakan, Yesus anak Daud. Orang lain menyuruh, diam, jangan berisik. Orang menyuruh dia, diam. Orang menegur dia supaya dia diam Bapak Ibu. Orang mematahkan semangat dia. Orang menyuruh dia berhenti, udah diam, jangan mengganggu. Apalagi mungkin ada orang yang alergi dekat-dekat dengan dia, seorang pengemis. Ya, tapi dikatakan Alkitab hari ini, semakin keras orang menyuruh dia diam, semakin keras dia berseru, semakin kokoh keyakinannya, Yesus anak Daud, kasihani aku. Dia tidak mau peduli, dia tidak mau terpengaruh, dia tidak mau mendengar suara-suara yang mematahkan semangatnya, suara-suara yang menyuruh dia berhenti, suara-suara yang menghalangi dia untuk mendapatkan mujizat, suara-suara yang menghalangi dia untuk datang kepada Tuhan dan menerima satu pembaruan hidup. Dia terus berteriak, berseru-seru sampai apa yang dirindukannya, sampai apa yang diinginkannya, sampai mukjizat yang dirindukannya boleh Tuhan nyatakan atasnya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak orang di sekeliling kita, lingkungan kita, suara-suara yang menggoda iman kita, suara-suara yang menutup telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, keadaan situasi yang membuat kita terdiam dan tidak berseru kepada Tuhan. Mari kita belajar dari Bartimeus, jangan diam. Jangan mau menutup telinga karena orang suruh diam. Jangan mau berhenti karena orang suruh berhenti. Enggak.
karena kita tahu apa fokus kita, karena kita tahu apa tujuan kita. Tuhan, saya mau datang kepada Tuhan, apapun yang menghalangi, suara apapun yang menghalangi, menyuruhku diam, menyuruhku berhenti, tidak, aku akan terus berlari, berteriak, menyongsong Tuhanku. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Kalau dia diam, kalau dia terpengaruh, kalau dia berhenti, maka Bartimeus tidak akan mengalami apa-apa. Dia akan tetap menjadi seorang yang buta dan pengemis sampai dia mati. Tapi karena dia tidak mau mendengar pengaruh-pengaruh lingkungan, tidak mau mendengar suara-suara yang mematahkan semangatnya, dia terus berteriak, berteriak dan berteriak sampai Yesus memalingkan wajah ke arah dia. Jangan berhenti berteriak kepada Tuhan, Bapak Ibu. Apa yang kamu doakan saat ini? Apa yang Bapak Ibu sedang minta dan teriakkan saat ini kepada Tuhan? Apa yang saat ini sedang Bapak Ibu serukan kepada Tuhan? Jangan berhenti. Jangan bosan. Jangan diam. Sampai Tuhan akan memalingkan wajahnya dan bertanya, apa yang kamu kehendaki aku perbuat. Yang berseru-seru tentang kesehatannya, jangan berhenti. Tuhan akan memalingkan wajahnya dan bertanya kepada kita dan menjawab seruan kita. Amin. Yang berseru-seru tentang keharmonisan keluarga, jangan diam, jangan berhenti. Tuhan akan menjawabnya. Yang berseru-seru untuk masalah perekonomian keluargamu, jangan berhenti, jangan putus asa. Teriakan terus dan kerjakan terus. Tuhan akan melihatnya. Memang Bapak Ibu, jawaban doa itu ada 3 ya. Ada 3, jangan 1 aja. Iya, tunggu, dan tidak. Ya, 3. Jangan maunya iya aja, apa yang didoakan iya kan ya. Jawaban doa kita ada 3. Iya, tunggu, dan tidak. Mungkin saja, kenapa tidak? Mungkin saja bukan itu yang terbaik bagi kita. Kenapa tunggu? Karena Tuhan mau melihat kesetiaan kita. Kenapa iya? Tuhan melihat itu yang sudah paling kita butuhkan. Ya, jadi berseru, jangan berhenti. Jangan dengarkan suara pengaruh-pengaruh orang-orang yang tidak mendukungmu, yang tidak mendukung kita, yang tidak membawa kita bertumbuh, yang tidak membawa kita pada satu kebaikan hidup. Seperti Bartimeus, dia tidak mendengar teguran-teguran orang yang menyuruh dia diam, berseru dan berseru terus sampai Tuhan memalingkan wajahnya dan bertanya, apa yang kau kehendaki anakku? Amin Bapak Ibu. Amin. Yang ketiga, mari kita belajar tentang Bartimeus ini. Yang ketiga Bapak Ibu, Bartimeus memang cacat secara fisik, tetapi Bartimeus tidak cacat secara mental. Dia terbatas secara fisik, tetapi Bartimeus tidak terbatas secara dia punya mental, dia punya pikiran, dia punya spiritual, dia tidak terbatas. Kenapa? Karena walaupun matanya buta, dia bisa melihat kasih Tuhan. Walaupun matanya buta, dia bisa melihat keajaiban Tuhan. Walaupun matanya buta, dia bisa melihat perbuatan Tuhan. Mata rohaninya tidak buta. Mata jasmaninya doang yang buta Bapak Ibu, tapi mata hatinya, mata rohaninya terbuka lebar dan bisa melihat keajaiban Tuhan. Bartimeus cacat secara fisik tetapi tidak cacat secara mental. Dia bisa menerima keberadaan dirinya. Dia bisa terima dirinya apa adanya. Dia bisa terima hidupnya apa adanya. Dia bisa katakan bahwa inilah yang diperbuat Tuhan. Tidak ada yang salah dengan apa yang Tuhan kerjakan. Walaupun aku buta dan seorang pengemis, tapi aku punya Tuhan, punya juru selamat, punya Yesus yang bisa memberikan hidup yang kekal, yang bisa menyelamatkan jiwanya. Dia terima keadaannya. Banyak manusia sekarang Bapak Ibu tidak bisa terima keadaannya, ya kan? Tidak bisa terima diri sendiri, bagaimana bisa menerima orang lain? Tidak bisa menerima pasangannya, bagaimana dia bisa menerima diri sendiri? Tidak bisa menerima keadaan lingkungannya, tidak bisa menerima keadaan keluarganya. Bartimeus menerima keadaannya apa adanya, dan itu tidak melemahkan imannya. Ada banyak orang membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain, makanya muncul pepatah yang selalu mengatakan, selalu lebih hijau rumput tetangga. Padahal rumput kita hijau banget itu karena kita sirami tiap hari, tetapi selalu aja lebih hijau rumput tetangga. Karena apa? Tidak ada kepuasan terhadap diri sendiri, selalu membandingkan.
keluarga si anu itu, anak si anu itu lebih ini, suami si anu itu lebih baik, istri si anu itu lebih cantik, istri si anu itu lebih baik, lebih peduli, keluarga si anu lebih peduli, selalu membandingkan, sehingga kita selalu serasa orang-orang yang paling terpuruk, selalu merasa orang-orang yang paling patut dikasihani, selalu menjadi orang-orang yang sepertinya paling lemah, orang lain lebih hebat, lebih kuat, dan lebih wah dan wah. Ya, kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menganugerahkan kita dengan kondisi fisik yang sempurna. Tuhan menganugerahkan kita dengan kondisi fisik yang tidak seperti keadaan Bartimeus. Jangan-jangan fisik kita ini sempurna, tetapi bagaimana dengan mental dan kerohanian kita? Malu sama Bartimeus. Kalau tidak lebih baik atau bahkan sama dengan Bartimeus, sama atau bahkan lebih baik dari Bartimeus. Bisa kita kemana-mana, kita bisa bebas beribadah, kita bebas membaca buku-buku rohani, kita bebas mendengar saya katakan tadi lagu-lagu rohani, kita bebas, banyak fasilitas yang bisa kita gunakan dengan kesempurnaan yang Tuhan berikan bagi kita. Tetapi apakah kita punya prinsip hidup seperti Bartimeus yang menerima dirinya dengan penuh syukur, yang bisa menerima keadaannya dengan penuh syukur, sehingga dengan rasa syukur yang meluap dari hatinya, dengan penerimaan akan dirinya yang sepenuhnya tahu bahwa Tuhan yang mengatur seluruh perjalanan hidupnya, dia bisa datang dan fokus berlari kepada Tuhan. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan siapapun, karena tidak ada satu orang pun di dunia yang sama dengan kita, Bapak Ibu. Kembar sekalipun, tidak ada sama satu orang pun yang sama di dunia. Masing-masing Tuhan aturkan jalan hidupnya sendiri-sendiri. Saya punya jalan hidup sendiri, Bapak Ibu punya jalan hidupnya sendiri. Dan Tuhan, Yeremia katakan, Tuhan merancangkan semuanya untuk kebaikan. Baik, Bartimeus tahu walaupun dia buta, pengemis, dia tahu rencana Tuhan baik untuknya. Rencana Tuhan yang terbaik untuk dirinya. Maka dia menerima dirinya apa adanya, dan dia terus maju sampai mencapai sebuah keberhasilan dengan segala keterbatasan yang dia miliki, dengan segala keberadaan dirinya yang serba terbatas. Itu yang ketiga, Bapak Ibu ya. Lalu yang terakhir, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus? Percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau tidak percaya, nggak ada kita di tempat ini ya. Justru karena kita percaya kepada Yesus Kristus, kita ada di tempat ini. Kalau Bapak Ibu percaya kepada Tuhan Yesus, apa yang Bapak Ibu wujudkan dalam menyatakan kepercayaan Bapak Ibu itu? Apa yang kita lakukan? Boleh satu orang aja menjawab, siapa? Apa yang Bapak Ibu nyatakan, lakukan untuk mewujud, untuk menunjukkan kepercayaan Bapak Ibu itu? Setia melayani Tuhan ya. Apa yang dilakukan oleh Bartimeus sebagai wujud keyakinan dan kepercayaannya kepada Yesus? Ketika tadi dia sudah berseru-seru tidak mau diam, lalu Yesus berkata seperti ini. Tanya Yesus kepadanya, ya, anak Daud kasihanlah aku. Kata Yesus di ayat 49, panggillah dia. Yesus berkata seperti itu ya, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Setelah Yesus berkata kepada orang banyak, panggillah dia. Orang berkata, Yesus memanggil engkau, kuatkan hatimu, berdirilah. Lalu Yesus berkata kepada Bartimeus, sama-sama kita membaca ayat 51 ya, perkataan Yesus 2-3 ya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Menurut Bapak Ibu, apakah Yesus tidak tahu apa yang dibutuhkan oleh Bartimeus? Tahu. Kenapa Yesus bertanya kepada Bartimeus? Ada satu buku Bapak Ibu yang bagus sekali. Kalau Tuhan sudah tahu, kenapa kita harus berdoa? Tuhan tahu kebutuhan kita? Tahu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan? Tahu. Tapi kenapa kita harus berdoa? Makanya jangan suka-suka bilang ya, apa mau didoakan? Ngai butuh Tuhan be. Pernah dengar begitu Bapak Ibu? Kalau ada persekutuan, apa yang mau kita doakan namang? Apa yang mau kita doakan nang? Ngai butuh Tuhan be sudah.
Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Kenapa kita harus berdoa? Kenapa Tuhan harus bertanya kepada Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku kerjakan bagimu? Karena Tuhan menuntut kejujuran hati. Karena Tuhan menuntut pengakuan. Harus ada pengakuan keluar dari kita sendiri, Bapak Ibu. Harus ada pengakuan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan. Maka Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Jangan-jangan dia bilang, berikanlah aku harta yang banyak supaya aku bisa menyewa orang mengurus aku. Bisa jadi. Aku udah bosan jadi pengemis, aku mau jadi bos lah dulu. Kasih dulu aku uang yang banyak, aku bisa sewa orang mengurus aku. Bisa jadi. Tetapi Tuhan bertanya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Bartimeus menjawab dengan iman yang sungguh, dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Supaya dia bisa menyaksikan secara langsung dengan mata jasmaninya. Supaya aku dapat melihat. Kalau Tuhan bertanya kepada kita, apa yang akan kuperbuat bagimu? Tuhan bertanya saat ini kepada kita. Apa yang akan kita minta kepada Tuhan? Bapak Ibu boleh jawab dalam hati Bapak Ibu masing-masing. Tuhan bertanya kepada kita. Tuhan bertanya, Bapak Han, apa yang akan kukerjakan bagimu saat ini? Jawab dengan jujur. Tuhan membutuhkan pengakuan kita. Tuhan membutuhkan kejujuran hati kita ketika kita datang dan meminta kepada Tuhan. Ya. Mintalah dan kerjakanlah apa yang diminta itu. Jangan yang diminta A, yang dikerjakan B, enggak sinkron. Nanti yang disalahkan Tuhan, kok Tuhan enggak jawab doaku, padahal dia yang salah mengerjakan apa yang dimintanya. Kerjakan apa yang diminta dan minta apa yang dikerjakan. Doakan apa yang dikerjakan dan kerjakan apa yang didoakan. Itu baru sinkron. Makanya ada ora et labora, bekerja sambil berdoa, tapi yang dikerjakan adalah yang didoakan, yang didoakan adalah yang dikerjakan. Itu. Dan setelah itu Bapak Ibu luar biasa sekali ketika Yesus berkata, panggillah dia. Iman yang saya katakan tadi, kepercayaan yang saya katakan tadi, apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Yang pertama Bapak Ibu, yang dilakukan oleh Bartimeus, dia adalah menanggalkan jubahnya. Ini penting sekali. Menanggalkan jubahnya. Begitu Yesus memanggil dia tidak buang-buang waktu, dia tidak perlambat waktu, dia tidak sia-siakan kesempatan. Dia segera dikatakan menanggalkan jubahnya. Kenapa dia menanggalkan jubahnya? Karena jubah ini besar dan berat. Ketika dia akan berlari mendapatkan Yesus, jubah ini bisa menghalangi langkahnya, jubah ini bisa menghambat langkahnya, yang akan membuat dia terjatuh, yang akan membuat dia terhalang. Menanggalkan apa yang dapat menghalangi langkahnya menyongsong Kristus. Menanggalkan apa yang menjadi kendala bagi dia untuk datang kepada Tuhan. Tanggalkan apa yang menjadi penghalang untuk kita boleh datang kepada Tuhan. Keegoisankah, kemarahankah, sakit hatikah, kebenciankah, akar kepahitan dan lain sebagainya. Tanggalkan itu supaya kita bisa sampai kepada Tuhan. Tidak ada yang menghalangi langkah kita. Bahkan hobi pun bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Udah tinju kan biasanya siang tuh. Udah jam ibadah, jam tinju pula. Ibadah, tinju, ibadah, tinju, ibadah, tinju. Bapak itu kan pilih. Tinggalkan semua yang bisa menghalangi langkah kita untuk datang dengan bersegera kepada Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu, setelah dia menanggalkan jubahnya yang dia pikir mempersulit, memperberat, memperlambat langkahnya datang kepada Tuhan, dia tanggalkan itu, dia segera berdiri. Makanya saya katakan di awal tadi, mungkin saja dia sudah terjatuh-jatuh, terinjak-injak oleh orang banyak itu, kerumunan itu. Jadi mungkin dia sedang terkapar sebenarnya, dia di situ berteriak-teriak kepada Tuhan. Tapi begitu Tuhan manggil dia katakan segera dia berdiri. Dia buka jubahnya, dia berdiri, dan dia katakan yang ketiga yang dilakukannya adalah dia pergi mendapatkan Yesus. Tidak tunggu-tunggu, tidak lama-lama. Enggak dia bilang, tunggu nantilah ya, tunggu besar anak-anakku. Tunggu nantilah ya, tunggu pensiun ketika Tuhan memanggil dia melayani. Tunggu nantilah ya, tunggu dapat izin dari suamiku, tunggu dapat izin dari istriku, tunggu ini, tunggu ini, tunggu ini. Alasan tidak habis Bapak Ibu. Tapi ketika saat ini Tuhan manggil, datang segera. Datang segera dan wujud nyatakan iman itu dalam perbuatan kita. Itu yang dilakukan oleh Bartimeus. Tanggalkan jubahnya, dia berdiri dan dia pergi mendapatkan Yesus. Tidak menunggu besok.
besoklah Tuhan Yesus, kau kan tidak lewat lagi dari sini, besoklah ya. Yang penting kau sudah tahu aku butuh engkau. Enggak seperti itu. Tidak menunggu waktu, tidak memperlambat situasi, tidak memperlambat waktu Bapak Ibu. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita tadi sudah berseru-seru tidak jemu-jemu, Tuhan memalingkan wajahnya kepada kita dan mengatakan, apa yang kau ingin kuperbuat? Jawab dengan jujur dan wujud nyatakan itu di dalam perbuatan kita. Tanggalkan manusia lama kita, kenakan manusia baru yang dari Tuhan, supaya kita dapat berlari fokus pada tujuan kita mendapatkan Yesus dan mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Apa yang didapatkan oleh Bartimeus? Tidak hanya sembuh dari butanya Bapak Ibu. Inilah luar biasanya kita punya Kristus itu. Kita minta satu dikasih dua. Kita minta yang biasa tapi Tuhan berikan yang luar biasa. Bartimeus hanya meminta, Rabuni, supaya aku dapat melihat, tetapi Yesus memberikan lebih. Dia katakan di ayat yang ke-52 Bapak Ibu, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dia sembuh dari kebutaannya, dia bisa diterima lagi di masyarakat seperti bagaimana masyarakat pada umumnya. Lebih daripada itu, dia memperoleh keselamatan, jaminan hidup kekal. Amin Bapak Ibu. Amin. Lebih daripada kesembuhan dari kebutaan, ada jaminan hidup kekal diperoleh oleh Bartimeus. Kita juga akan memperoleh jaminan hidup kekal. Kerjakan, yakin dengan sungguh-sungguh, berseru-seru kepada Tuhan, dan dikatakan tidak hanya sampai berhenti, udah dapat hidup kekal, berhenti enggak. Dia datang dengan ucapan syukurnya karena dikatakan dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Tunjukkan dong balasannya apa. Ketika Tuhan sudah memberkati kita, apa balasanmu? Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri bagiku? Lagu kita. Nyawaku diberikan bagimu, apa kau beri bagiku? Apa kita berikan kepada Tuhan? Karyanya sudah luar biasa. Apa yang kita berikan? Bartimeus mempersembahkan dirinya, mengikut Tuhan dalam perjalanannya, melayani Tuhan. Dia sudah mendapat anugerah kasih karunia Tuhan. Kita semua orang-orang yang diberkati Tuhan Bapak Ibu, apa yang kita berikan bagi Tuhan? Mari kita bersama-sama belajar dari kisah Bartimeus ini. Ada 4 hal tadi saya sudah utarakan. Kita bawa kembali firman Tuhan ini dalam kehidupan kita, dan kita terus berdoa Roh Kudus Tuhan menolong kita melakukannya, supaya kita menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dan karya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Semuanya Tuhan atur indah pada waktunya. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang kurang, tapi semuanya Tuhan rancangkan dengan sempurna seturut dengan waktu Tuhan. Amin. Kita berdoa. Saya memberikan waktu kepada kita semua Bapak Ibu 2 menit. Mari kita merenung dalam hati kita, berdoa dalam hati kita. Tuhan memberikan kesempurnaan kepada kita. Tuhan memberikan banyak waktu kepada kita untuk datang kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, belajar tentang mujizat-mujizat Tuhan. Jangan berhenti berseru-seru, walau orang-orang di sekelilingmu menyuruhmu diam. Jangan berhenti meminta, walau orang menyuruhmu berhenti. Katakan tidak. Kalau untuk datang kepada Tuhan, tidak ada yang bisa menghalangi langkah kita. Kalau untuk datang kepada Tuhan, tidak ada satu situasi pun yang bisa menghalangi kita datang kepada Tuhan. Berseru dan berseru sampai Tuhan memalingkan wajahnya ke arah kita dan bertanya, anakku, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu? Ketika dia sudah bertanya demikian, jawab dengan jujur Bapak Ibu. Mari kita jawab dia dengan ketulusan, kejujuran hati kita, supaya Tuhan yang berperkara atas hidup kita. Fokus kepada Allah,
sehingga lebih daripada kesembuhan secara jasmani, Tuhan berikan kita keselamatan yang kekal. Dan jangan lupa, apa balasmu untuk segala kebaikannya? Apa balasmu untuk segala anugerahnya? Naikkan syukurmu, layani dia, setia mengikut Tuhan. Tidak ada yang terjadi dalam kehidupanmu di luar kendali Tuhan. Semua Tuhan atur. Dan Tuhan sudah siapkan semuanya indah pada waktunya. Apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, semua Tuhan punya kendali. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan. Ajar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami, sehingga firman ini tidak berlalu dengan sia-sia. Kami tidak mau hanya sekedar pemberita dan pendengar firman, tapi lebih daripada itu kami mau menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terpuji nama-Mu Tuhan, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita responi firman Tuhan ini Bapak Ibu dengan pujian kita, dengan sungguh-sungguh nyatakan, nyanyikan dari hatimu yang paling dalam. Waktu Tuhan adalah yang terbaik. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Sekali lagi, bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, tidak ada yang tidak berasal dari Tuhan. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, Tuhan yang memulihkan hidup kita, Tuhan yang memulihkan keberadaan kita. Katakan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi kita angkat pujian kita, saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dengan penuh katakan, bila Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi. Sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian kita. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu
ekonomi rumah tanggamu. Waktu Tuhan akan datang memulihkan keberadaanmu. Waktu Tuhan yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Waktumu yang terbaik Tuhan. Mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu